Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Amelia Agustin Tias, NIM 2019 10160311074. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis penelitian yang berjudul Pengaruh Pemberian Motivasi dan Kedisiplinan Terhadap Keberhasilan Perusahaan Gudang Garam Kediri, Jawa Timur. Latar belakang di sini saya mengambil 4 poin penting. Yang pertama, permasalahan sumber daya manusia. Yang kedua, kedisiplinan dan motivasi dalam bekerja. Yang ketiga, permasalahan yang ada di PT Gudang Garam. Yang keempat, perusahaan yang efektif. Permasalahan sumber daya manusia dalam perusahaan itu sangat penting, khususnya tentang masalah karyawan atau kepegawaian. Pada dasarnya, perusahaan bukan saja mengharapkan SDM yang mampu, cakap, dan terampil, tetapi yang terpenting, mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil yang optimal. Sumber daya manusia adalah faktor penggerak utama dalam perusahaan. Perusahaan bisa berhasil ketika karyawan bisa bekerja dengan efisien dan efektif. Tetapi di sisi lain, perusahaan harus bisa memperhatikan dan mengatur keberadaan karyawannya sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja yang baik dalam perusahaan. Di sisi lain, perusahaan juga harus memperhatikan motivasi dan kedisiplinan karyawannya untuk mencapai perusahaan yang efektif. Rumusan masalah di sini ada 2, yaitu yang pertama, bagaimana sih pengaruh motivasi dan kedisiplinan karyawan bagi perusahaan PT Gudang Garam. Yang kedua, yaitu apa faktor terpenting untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam PT Gudang Garam tersebut. Tinjauan penelitian. Penelitian terdahulu, di sini saya mengambil 4 penelitian terdahulu, yaitu yang pertama berjudul Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan semangat kerja dan kinerja karyawan, studi di SKM Unit PT Gudang Garam Tbk Kediri. Metode penelitian itu menggunakan metode pengambilan jumlah sampel secara profesional. Yang kedua yaitu hubungan motivasi kerja dan kompensasi dengan kinerja karyawan PT Gudang Garam Kediri. Nah, metode ini menggunakan metode penelitian diambil dari metode pengambilan sampel. Yang ketiga, dari Wendy Yunarsih, pemberian motivasi serta dampaknya terhadap kinerja karyawan perusahaan telekomunikasi Jakarta. Metode ini menggunakan metode pengambilan sampel dan wawancara. Yang terakhir, yaitu dari Rani Kurniasari, pemberian motivasi serta dampaknya terhadap kinerja karyawan perusahaan telekomunikasi Jakarta. Data penelitian ini diperoleh melalui kuesioner, observasi, dan studi pustaka yang kemudian diolah dengan menggunakan uji statistik. Kemudian ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual di sini saya mengambil dari keberhasilan perusahaan. Nah, keberhasilan perusahaan ini ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu ada motivasi atasan kepada karyawan. Yang kedua ada kedisiplinan karyawan. Yang ketiga ada semangat kinerja karyawan. Hipotesis. Di sini saya mengambil 3 hipotesis. Yang pertama, hipotesis diduga semangat kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Hipotesis yang kedua yaitu diduga kedisiplinan sangat berpengaruh besar kepada keberhasilan perusahaan. Hipotesis yang ketiga yaitu diduga motivasi atasan kepada karyawan sangat berpengaruh terhadap prestasi kinerja karyawan. Landasan teori. Landasan teori di sini saya mengambil 3 tokoh. Yang pertama menurut Hasibun dalam Sutrisno 2017 yang mengemukakan bahwa motivasi adalah perangsang keinginan dan daya penggerak kemauan bekerja seseorang karena setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dan yang kedua, menurut Robbins dalam Irvani dan Fauzi tahun 2018 menyatakan motivasi itu sebagai proses yang menyebabkan intensity, arahan, dan usaha terus-menerus individu menuju pencapaian tujuan. Yang ketiga ada menurut Stefan Ivanko dalam Hamli Arif Yusuf tahun 2018 yang mendefinisikan bahwa motivasi itu sebagai sebab dari tindakan.
Dari beberapa motivasi kerja dapat disimpulkan bahwa motivasi itu adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tertentu untuk mencapai suatu tujuan pada diri seseorang. Hal ini akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan untuk mencapai sasaran kepuasan. Pendekatan yang diambil dari penelitian di sini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme yang digunakan untuk penelitian pada kondisi objek alamiah, di mana penelitian ini digunakan sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Kemudian penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini yang dimaksud adalah untuk mendeskripsikan serta menggambarkan terkait dengan fenomena-fenomena yang dikaji, baik yang bersifat alamiah maupun rekayasa. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Inti dari pembahasan yaitu ada 3. Yang pertama PT Gudang Garam, yang kedua ada penanaman motivasi dan kedisiplinan PT Gudang Garam, dan yang terakhir ada pengaruh motivasi dan kedisiplinan PT Gudang Garam. Dari pembahasan dan hasil penelitian tersebut dikatakan bahwa motivasi dan kedisiplinan kepada karyawan memberikan pengaruh yang besar terhadap bagi perusahaan PT Gudang Garam. Tujuan adanya motivasi dan kedisiplinan adalah dalam rangka menciptakan semangat, rasa cinta, mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan kerja, dan moral karyawan, sehingga diharapkan mampu menghasilkan kinerja yang baik, sehingga berdampak pada kualitas hasil kerja perusahaan. Motivasi terhadap karyawan dapat pula dilakukan dengan kegiatan pelatihan terhadap karyawan oleh perusahaan PT Gudang Garam. Melalui adanya pelatihan tersebut diharapkan bahwa karyawan itu dapat melakukan pekerjaannya secara lebih efektif dan efisien, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi seperti perubahan teknologi, perubahan metode kerja, sikap maupun tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu perusahaan yang bergerak di bidang industri selalu dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat dan kompetitif dalam rangka mencapai target pasar. Sehubungan dengan persaingan tersebut, maka perusahaan tidak cukup hanya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih dalam produksi dan kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan motivasi dan kedisiplinan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan dan kemajuan perusahaan PT Gudang Garam. Sedangkan faktor yang sangat mempengaruhi kinerja karyawan adalah faktor internalnya, yaitu melalui semangat dan motivasi dari dalam diri, serta eksternalnya, yaitu melalui kegiatan pelatihan dan keterampilan terhadap karyawan, serta penerapan kedisiplinan terhadap karyawan. Itu saja penjelasan tentang penelitian yang berjudul Pengaruh Pemberian Motivasi dan Kedisiplinan Terhadap Keberhasilan Perusahaan Gudang Garam Kediri, Jawa Timur. Terima kasih.